Film dibuka dengan memperlihatkan seorang fotografer bernama Alex yang sedang bermesraan dengan seorang wanita cantik. Di rumahnya, Alex membangun studio foto mini dan melayani orang-orang yang ingin mengabadikan momennya lewat foto. Terkadang ada pelanggan yang baper pada Alex, sehingga mengajaknya untuk bermesraan. Ya, contohnya seperti wanita cantik tadi. Di depan rumah Alex terdapat sebuah warung makan sederhana milik tetangganya yang baru beroperasi beberapa minggu terakhir. Sejak warung itu dibuka, Alex kerap menjadi pelanggan tetap, bukan hanya karena masakannya yang lezat dan terjangkau, tetapi juga karena sosok penjualnya. Wanita itu bernama Martha. Meski usianya tidak lagi muda dan telah bersuami, Martha masih terlihat cantik dan pulen. Namun, di balik senyum dan keramahan yang ia tunjukkan kepada para pelanggan, kehidupan Martha tidaklah seindah kelihatannya. Ia memiliki suami bernama Berto, seorang pria yang terkenal temperamental dan kerap bersikap kasar. Tidak jarang Berto memarahi Martha di hadapan banyak orang tanpa rasa sungkan. Sayangnya, warga sekitar sudah terbiasa menyaksikan perlakuan tersebut dan menganggapnya sebagai hal biasa. Pada suatu kesempatan, Alex meminta izin kepada Martha untuk menggunakan toilet di warungnya. Padahal jarak rumah Alex sebenarnya cukup dekat dan ia bisa saja kembali ke rumahnya sendiri. Namun semua itu hanya akal-akalan Alex dan Martha saja yang ternyata menjalin hubungan gelap di belakang Berto. Di dalam toilet, mereka bermesraan dan terlihat jelas kalau itu bukanlah kali pertama mereka melakukannya. Malam harinya, suasana rumah Martha kembali memanas. Martha protes dengan sikap kasar Berto di hadapan pelanggannya. Ia juga memperingatkan sang suami untuk berhati-hati dengan bisnis ilegal yang sedang dijalankannya. Dengan nada sombong, Berto bilang kalau ia punya koneksi kuat. Pada perdebatan itu diketahui kalau besok Martha akan memiliki karyawan baru karena karyawan yang lama berhenti bekerja. Keesokan harinya, Alex dibuat salfok dengan keberadaan karyawan baru di warungnya Martha. Wanita itu bernama Luisa. Sejak pandangan pertama, ketertarikan Alex tampak jelas dan sulit ia sembunyikan. Wajah Luisa terlihat polos dan sederhana, memancarkan kesan wanita yang baik dan bersahaja. Di sisi lain, Martha melihat Berto membawa pulang tas berisi uang dalam jumlah besar. Berto bilang kalau ia dipercaya bosnya untuk menyimpan uang itu sebelum nanti dikirimkan pada akhir bulan. Dengan wajah cengengesan, Martha merayu Berto untuk membawa kabur uang itu bersama-sama. Katanya jumlah itu cukup untuk mereka memulai hidup baru yang lebih baik. Menurut Berto, ide sang istri dianggap tidak masuk akal. Jaringan bosnya sangat luas, jadi dimanapun mereka bersembunyi pasti akan ketahuan. Fakta lain yang lebih mengejutkan pun terungkap bahwa Berto ternyata terlibat dalam jaringan gangster. Sambil marah-marah, Berto pun pergi meninggalkan Martha. Pada malam harinya, saat Alex sedang membersihkan lensa kameranya di depan jendela, ia melihat sosok Luisa di seberang rumah sedang berganti pakaian. Tanpa pikir panjang, Alex memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil gambar. Namun Luisa menyadari hal itu dan langsung menutup tirainya. Anehnya, ketika mereka tanpa sengaja bertemu di pasar, Luisa tetap ramah kepada Alex dan tidak menyinggung kejadian itu. Bahkan, Luisa memperbolehkan Alex untuk membantu membawakan barang-barangnya. Apartment ko. Kaya Nag-aayos kasi ako ng papeles para makapag lang natin.
Seiring berjalannya waktu, hubungan Alex dan Luisa semakin dekat. Keduanya kerap menghabiskan waktu bersama dan saling mengenal lebih dalam. Melihat kedekatan Luisa dan Alex, entah mengapa membuat Berto jadi marah. Ia pun mengancam Alex. Meski begitu, Alex tidak menggubrisnya. Ia tetap berusaha mendekati Luisa dengan caranya sendiri, mengajaknya berkeliling kota, ngobrol santai, dan menikmati kebersamaan di berbagai tempat. Suatu ketika, Marta kembali dibuat kesal oleh Berto. Dengan sengaja suaminya itu mengganggu Luisa sehingga piring dan gelas yang sedang dibawanya terjatuh dan pecah. Seolah ingin membalas dendam, Marta pun mendatangi Alex dan mengajaknya bermesraan. Di lain waktu, Alex justru mengalami kekecewaan besar. Dari balik jendela rumahnya, ia melihat Luisa sedang melayani hasrat Berto. Meski pemandangan tersebut melukai perasaannya, Alex yakin kalau Luisa tidak melakukannya atas kemauan sendiri. Saat itu, Luisa pun menyadari bahwa Alex melihat peristiwa tersebut. Dugaan Alex jika Luisa terpaksa melayani hasrat Berto ternyata benar. Keesokan harinya, ketika Luisa memakai jasa Alex untuk mengambil gambarnya, ia mengaku terpaksa melayani hasrat Berto karena takut pada ancaman pria itu. Meski Alex juga mengaku takut pada sosok Berto, fotografer itu pun akhirnya bersedia membantu Luisa. Tentunya ada harga yang harus dibayar Luisa untuk bantuan tersebut, yaitu bermesraan dengan Alex. Suatu malam terjadi peristiwa yang menggemparkan di rumah Marta. Ketika Marta dan Luisa sedang menutup warung, Berto yang mabuk tiba-tiba mengamuk. Ia pun memaksa dua wanita itu untuk melayani hasratnya secara bersamaan, alias melakukannya bertiga. Sejak kejadian malam itu, hubungan Marta dan Luisa menjadi canggung. Keduanya lebih banyak diam, seolah masih dibayangi rasa takut dan kebingungan atas apa yang telah terjadi. Hingga pada suatu malam, Luisa mendatangi Alex dan mengatakan bahwa mereka harus segera menjalankan rencana yang telah disepakati. Luisa kemudian kembali ke rumah dan mengajak Berto bermesraan. Sementara Alex memantau dari luar sambil memotret kejadian tersebut sebagai bukti. Namun keberadaan Alex akhirnya disadari oleh Berto. Di tengah situasi yang semakin kacau, Luisa melihat kesempatan dan mengambil pisau yang tersembunyi di bawah kasur. Dengan satu tindakan nekat, ia pun melenyapkan nyawa Berto. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang dan Luisa pun ditangkap. Namun beberapa minggu kemudian, Luisa dibebaskan berkat foto-foto Alex. Sementara itu, Alex yang kebingungan karena Luisa tiba-tiba menghilang setelah bebas pun mendatangi Marta yang tengah berjualan seperti biasa. Dengan raut wajah sedih, Marta bilang kalau Luisa sudah kembali ke kampung halamannya. Wanita itu pun menyerahkan sebuah kotak kardus yang dititipkan Luisa untuk Alex. Dari kotak kardus itu, kebenaran lain pun terungkap. Peran Marta ternyata sangat besar dalam hilangnya nyawa Berto. Ketika Luisa sedang melayani hasrat Berto, saat itu Marta ternyata bersembunyi di bawah kasur. Dan dialah yang memberikan pisau kepada Luisa. Namun belum sempat Alex mengonfirmasi hal itu kepada Marta, wanita itu sudah keburu menyewakan rumahnya dan pindah ke tempat lain.
Scene kemudian beralih memperlihatkan sosok Martha yang sedang berdiri di pinggir jalan. Tak lama berselang sebuah mobil mendekat dan ternyata pengemudinya adalah Luisa. Dengan berbekal uang milik bosnya Berto, Martha dan Luisa yang ternyata adalah sepasang kekasih itu pun memilih meninggalkan kota itu. Mereka memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dan menjalani hidup dengan kebahagiaan yang selama ini mereka perjuangkan. Lalu film pun selesai.